Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan coba membuat file presentasi. Apa itu file presentasi dan apa gunanya yang lalu sudah dijelaskan ya. Ini Bapak jelaskan ulang, bisa dibaca sendiri di file PDF-nya. Kita akan fokus di langkah-langkah untuk membuat file presentasi. Untuk membuat sebuah file presentasi, pertama-tama kita harus tahu dulu file presentasi tersebut tujuannya dibuat untuk apa. Karena ini penting ya untuk menentukan isi dari file presentasi yang nantinya akan kita buat, bahan-bahannya apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam hal ini misalnya tujuan dari file presentasi yang akan kita buat ini digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai cara mencetak alamat di amplop. Ini ya langkah pertama. Setelah mengetahui tujuannya, selanjutnya kita menentukan rencana penyampaian bagaimana presenter itu nanti urut-urutannya di dalam menyampaikan acara-acara tersebut. Ya, biasanya sih terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari pembukaan, ya, profil dari presenternya, dan sekilas tentang topik. Kemudian baru penyampaian materi inti. Ya, sudah itu adalah penutupan dan kesimpulan. Nah, rencana ini penting, ya. Rencana ini ya boleh dikatakan adalah rincian dari uh, judul dari topik di atas ya. Jadi topik ini dirincikan menjadi sebuah rencana, kemudian diurut kira-kira nanti di dalam penyampaian tersebut urutannya bagaimana. Nah, dari tahap kedua ini selanjutnya kita mengadakan pengumpulan bahan ya. Untuk profil presenter kira-kira apa yang diperlukan, apakah perlu foto, apakah perlu data pribadi dari presenter, kemudian tentang topik, apakah perlu foto atau gambar tentang topik tersebut dan seterusnya. Ini dikumpulkan materi inti ya. Nah, presenter biasanya sudah memiliki gambaran ya mengenai materi inti apa yang akan disampaikan dan seterusnya apa yang diperlukan ya sehingga dicarilah bahannya. Demikian juga untuk penutupan ya. Nah, ini dalam contoh ini Bapak udah siapkan untuk keperluan membuat file presentasi tersebut. Ini Bapak bikin folder khusus, Bapak kasih nama surat, isinya adalah file-file yang diperlukan untuk membuat presentasi. Kita lihat isinya. Nah, ini isinya. Gambar-gambarnya sudah Bapak buat. Ya, ya gambar-gambar ini bisa ini gambar ya, bisa dibuat dengan screenshot ya, dengan melakukan screenshot. Nah, bagaimana cara melakukan screenshot? Bisa menggunakan tombol print screen lalu di crop. Ya, di cropping. Yang caranya gimana? Ya, caranya adalah sebagai berikut. Ya, bisa Bapak jelaskan sebagai berikut. Misalnya, Bapak ingin menangkap tampilan mengenai mengisi data ke amplop. Bapak tampilkan dulu ya, mailing envelope. Nah, ini Bapak tampilkan dulu sesuatu yang nanti akan diambil atau ditangkap untuk dijadikan sebagai gambar, ditampilkan dulu. Setelah itu, ya, bisa menggunakan print screen atau menggunakan program khusus yang sudah disediakan oleh Windows, yaitu menggunakan snipping tools. Untuk menggunakan snipping tool, kita jalankan dulu program snipping toolnya, ya. Kita udah sampai langkah ke B ya. Tekan Windows button R. Windows button R. Nah, dia keluar kotak ini. Kemudian ketiklah snipping tool, ini bekas
Bapak nyoba tadi. Jadi ketik snipping tool. Ngetiknya jangan salah ya. Snipping tool itu P-nya 2. Snipping tool tanpa spasi ya, tanpa spasi. Lalu oke. Nah, setelah oke, nah ini keluar kotak dialog untuk menggunakan snipping tool. Ya. Sorry, ini Bapak ulang dulu, ini Bapak close dulu. Ini ditampilkan di sini ya, snipping toolnya kan untuk nangkap ini. Ya. Windows button R, ya, lalu snipping tool, ketik oke. Nah, kemudian setelah oke, perhatikan layar ini. Layar ini bisa buram, ini kayak ini warnanya buram, atau bisa juga warnanya nggak buram seperti ini. Kalau warnanya nggak buram, kita nggak bisa print screen, nggak bisa screenshot. Untuk screenshot dia warnanya harus buram. Bapak klik new. Nah, ini warnanya buram. Dalam keadaan warnanya buram, ini mouse-nya juga berubah. Kita blok bagian yang mau kita ambil. Ya, misalnya ini mau kita ambil nih. Bapak blok. Dia warnanya lain dari daerah yang lain. Bentuknya pasti daerah persegi 4. Ya, setelah ini diblok, lepas. Nah, ini keambil udah. Setelah keambil, tinggal disimpan. File, save as, ya. Bapak simpan ke drive F, ke folder surat. Ya, boleh diketik langsung begini, atau boleh juga diketik drive F, lalu buka folder surat. Ya, kemudian silakan dipilih. Biasanya tipe file yang dipilih adalah file dengan tipe JPG ya. Nah, ini kasih nama contoh, lalu save. Nah, setelah selesai, ini di minimize saja ya, minimize. Kalau masih ada yang lain yang mau ditangkap, ya option lagi. Ini misalnya ya, ini optionnya mau Bapak tangkap nih, yang ini nih optionnya. Jadi kan snipping toolnya sudah jalan ya, sudah aktif ya. Nah, karena snipping toolnya sudah aktif, ini udah aktif nih, tinggal diklik aja ya. Sama kayak tadi udah Bapak jelaskan, untuk menangkap ini nih layarnya harus buram. Jadi klik new. Tuh, new layarnya buram ya. Nah, ini di blok. Di blok. Tuh. Selanjutnya tinggal file, save as. Ya, kasih nama lagi ya. Tuh ya. Nah, ini Bapak kasih contoh dua aja. Kalau udah selesai tinggal di close. Ya, kita lihat foldernya. Mana tadi? Nah, ini contoh dengan contoh satu. Cara melakukan screenshot menggunakan snipping tool. Ya, yang jelas kita kumpulkan bahan untuk pembuatan materi ya, materi presentasi kita. Nah, ini yang sudah jadi, yang sudah Bapak buat. Ini tipikal berurutan ya. Kita akan bikin seperti ini. Ya, tuh. Nanti kita bikin seperti itu. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita bikin yang baru. Jadi ketika program PowerPoint dijalankan, sebenarnya dia sudah tersedia secara khusus suatu file baru yang kosong. Tapi kalau seandainya belum terbuka file yang baru, kita bisa buka dengan file, new, blank presentation. Nah, ini udah terbuka yang kosong. Setelah terbuka yang kosong, kalau kita lihat, dia menyediakan text box untuk kita isi ya, tapi
kita memiliki rencana dan rancangan sendiri sehingga text box ini tidak diperlukan ya. Jadi kita bisa rubah layoutnya home layout menjadi blank. Mudah-mudahan catatan-catatan yang lalu ya sudah dipelajari ya, bisa dilihat kembali. Nah, ini kosong ya. Nah, setelah kosong ya, selanjutnya kita akan kasih latar belakangnya ya di bagian desain ya. Kita samakan aja. Ini kita cari, klik aja di sini nih. Oh sorry, yang sini nih. Nah ini dia nih. Tuh. Kemudian kita lihat mencetak alamat ke amplop sangat mudah dan rapi. Nah, ini buatnya pakai word art, insert word art ya. Kita pilih. Kemudian kita ketik, dalam hal ini bawa pakai copy aja ya. Kemudian ya, ini warnanya kok bisa beda Pak? Nah ini di blok, kalau warna kan ditentukan di sini ya. Tuh mau warna apa aja bisa ya. Juga sama, warnanya bisa diubah. Ini di home nih ya. Kemudian kita tentukan warnanya tuh ya. Ukuran hurufnya di blok, ini di bagian home juga ya. Ini ukuran huruf ya. Nah, ukuran berapa tinggal kita ubah aja ya. Kemudian setelah itu kita tutup langsung aja. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nambah slide. Klik kanan, new slide. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, sama kayak tadi ya. Insert, word art, lalu ketik. Ya, ketik. Ya, kemudian perintah-perintahnya. Insert, word art. Ini diketik perintahnya. Oh, kegedean nih. Dikecilin aja. Oh, ngeblok semuanya, klik aja salah satu buletan. Nah, kemudian selanjutnya, kalau ada gambar-gambar kayak begini, kita bisa ambil. Ambilnya dari mana? Ya, dari yang tadi sudah kita siapkan. Ya. Nah, ini dia nih. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Cara masukkannya adalah sebagai berikut. Ya. Dibuka foldernya, diklik, jangan dilepas. Ini seret. Ya. Ke yang sedang kita buat. Lalu lepas. Nah, ini tinggal digeser. Kalau ukurannya kan tinggal narik aja nih, tuh gede kecilnya ya. Atau bisa juga dengan perintah insert picture, itu kan udah dibahas ya.
ya. Nah, yang mana nih nggak kelihatan nih, ini rubah telat icon. Nah ini dia tuh, tinggal digeser ya. Kemudian klik kanan, new slide lagi, slide yang ketiga. Nah ini sama aja ya, ini dengan insert word art dibuat. Kemudian untuk gambarnya tadi bisa dengan cara kita seret kan ya, seret lalu dilepas seperti ini. Atau tadi bisa menggunakan insert picture ya, ke drive F dalam hal ini karena Bapak ngumpulinnya di drive F, ke folder surat. Nah, dipilih mana yang mau dibuka gitu ya. Nah, dan seterusnya nih ya, Bapak menghemat waktu, durasi ya, dimasukkan, diatur sedemikian rupa ya. Ini menggunakan word art, atau yang tulisannya kecil begini, selain menggunakan word art bisa juga menggunakan insert ya, text box ya. Ini menggunakan text box, merubah ukuran hurufnya sama caranya ya. Tuh, ya. Caranya sama. Nah, nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, model yang ini Bapak sebut sebagai model berurutan. Jadi segala sesuatu yang akan disampaikan ke audien ya, ke pihak yang akan menerima informasi, ini slide-nya sudah kita susun berurutan. Si presenter nanti tinggal menggunakan PowerPoint ini, dia berurutan ya. Ini berurutan, materinya udah disusun berurutan ya. Jadi begitu dijalankan ya, akan menampilkan tulisan cara mencetak alamat amplop ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai cara mencetak alamat amplop. Saya sendiri bernama Yani dan seterusnya ya. Nah, setelah selesai memperkenalkan diri atau identitas diri dan topik judulnya, selanjutnya dia mulai dengan materi ya, menjalankan MS Word, dan seterusnya. Kemudian perintah menulisin dan seterusnya ya. Jadi ini materinya sudah disusun berurutan ya. Kalau kita jalankan, dia udah berurutan ya. Dan untuk pindah dari satu slide ke slide yang lain tinggal menggunakan klik ya, atau dengan cara memutar roda yang ada di mouse berurutan. Ini belum dikasih efek animasi dan format. Agar bagus, ini harus dibuat menjadi lebih menarik dengan memberikan efek animasi dan format. Format misalnya untuk gambar-gambar kayak begini nih ya. Nah, caranya gimana? Kan yang lalu sudah dibahas di perintah PowerPoint 1, 2 sampai 3 ya. Tinggal di klik gambarnya, lalu ini format, tinggal dipilih ya. Maunya seperti apa ya, dibuat bervariasi agar lebih menarik ya. Atau bisa juga menggunakan apa, crop nih, format ini ada crop ya, ini crop ya, to shape ya, lalu pilih maunya bentuknya yang gimana gitu. Tuh ya, tinggal diatur. Model ini sekali lagi disebut model berurutan karena slide-nya
dibuat berurutan. Ya, ini contoh yang berurutan. Nanti ada lagi contoh yang sistemnya sistem menu. Ya, untuk yang sistem menu, nah ini Bapak jalankan ya. Nah, ini modelnya menu. Jadi di dalam menyampaikan materi, si presenter itu mau menyampaikan yang mana dulu? Oh, menjalankan MS Word, dia tinggal klik. Nah, cara menjalankan MS Word sebagai berikut. Selesai menjelaskan, dia bisa kembali. Ya, menjelaskan mengenai perintah menulis alamat. Ya, dan selesai. Ini contoh yang kedua. Ya, ini nanti di pertemuan yang berikutnya. Jadi di pertemuan yang sekarang, Bapak minta bagi yang memiliki komputer untuk latihan, ya, latihan membuat. Kemudian tolong setelah jadi dikasih animasi, animasi dan format untuk gambar-gambarnya biar bagus. Ya. Ada di catatan yang sudah Bapak berikan ya. Ini kan nggak ada animasinya nih, tuh nggak bagus ya. Kasih animasinya ya. Ini animasi ya. Munculkan animation pane, kemudian diklik yang akan dikasih animasi ya. Selanjutnya add animation ya, more animation, tinggal pilih. Ya, tinggal dipilih. Lalu oke. Tuh dia muncul di sini kan ya. Itu ada di udah dibahas di perintah PowerPoint 1, PowerPoint 2, PowerPoint 3, tinggal dicari aja ya pengaturannya dan seterusnya. Ya, dalam contoh ini Bapak hanya memberikan contoh dan meminta untuk membuatnya bagi yang memiliki komputer, bagi yang nggak memiliki komputer, dipelajari dengan baik. Nanti bila ada kesempatan kamu untuk mengakses, membuat menggunakan komputer, silakan dibuat. Kalau nggak paham, bisa dilihat kembali perintah yang sudah pernah Bapak jelaskan. Nah, demikian untuk membuat file presentasi menggunakan PowerPoint untuk model berurutan.